Kabupaten Tanggamus atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanggamus dan Ketua BPBD Kabupaten Tanggamus. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani melaunching Posko Peduli COVID-19. Posko Peduli COVID ini digagas dan diprakarsai oleh Pemkab Tanggamus dan Korpri Tanggamus. Prosesi launching sendiri dilaksanakan secara virtual. Bupati Tanggamus dari rumah dinas, Forkopimda Kabupaten Tanggamus, para kepala OPD Kabupaten Tanggamus, sementara Sekda Kabupaten Tanggamus yang juga Ketua Dewan Korpri Tanggamus Hamid Heriansa Lubis, Kepala BPBD Edian M. Toha, dan Sekretaris Dewan Korpri Apriliani Taurusian menghadiri launching posko dari depan kantor Bupati Tanggamus. Launching posko peduli COVID-19 ini juga disaksikan langsung secara virtual oleh Ketua Dewan Korpri Pusat yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fahrullah. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani dalam sambutannya mengapresiasi dengan berdirinya Posko Peduli COVID-19 yang nantinya menghimpun segala bantuan yang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat atau ASN yang terkena COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau puskesmas. Sementara Ketua Dewan Korpri Tanggamus Hamid Heriansa Lubis menjelaskan Posko Peduli COVID-19 di Kabupaten Tanggamus beroperasi dari tanggal 19 sampai 31 Juli 2021 yang bertempat di Jalan Maijen S. Parman nomor 1 depan kantor Bupati Kompleks Pemda Tanggamus. Adapun yang bertugas di posko adalah Korpri Tanggamus, tim Satgas Covid dan BPBD. Bahwa bantuan dari Pemda yang diserahkan kepada masyarakat berupa beras yang dialokasikan 20 ton sampai akhir tahun. Untuk tahap pertama ini disalurkan sebanyak 2,35 ton yang didistribusikan oleh personel Satpol PP. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah, kami ucapkan terima kasih Bapak berkenan hadir dalam virtual ini. Beliau Ketua Umum Korpri Nasional sekaligus Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semoga Bapak beserta keluarga besar Kementerian Dalam Negeri dalam kondisi yang sehat. Bapak-bapak anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Dirjen, Pak Wakil Bupati dan para hadirin yang saya hormati. Saat ini tingkat penyebaran COVID-19 secara nasional, termasuk di dalamnya Kabupaten Tanggamus, sangatlah tinggi, sehingga berdampak pada banyaknya masyarakat dan pelayan masyarakat terdiri dari ASN, pegawai negeri, TNI, Polri, termasuk para medis yang terpapar COVID-19. Pada saat ini sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman, ataupun dirawat di rumah sakit dan puskesmas di wilayah Kabupaten Tanggamus. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus per 17 Juli 2021 tercatat sebanyak 1.249 orang telah terpapar COVID-19 dan 235 diantaranya adalah tenaga medis yang bekerja di RSUD Batimanggunang, Puskesmas Kabupaten Tanggamus, termasuk rekan-rekan bidang desa dan rumah sakit swasta. Terdapat 1 orang tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Air Naningan, perawat atas nama NS Johnson S. Keperawatan, meninggal dunia di RSUD Batimanggunang, Kota Agung pada tanggal 1 Juli 2021 dengan diagnosa terkonfirmasi COVID-19. Kemarin dirawat di Rumah Sakit Mitra Pringsewu.
Mari kita doakan kepada yang telah meninggal, kiranya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan kuburnya, dan kepada yang masih sakit agar lekas sembuh dan sehat seperti sedia kala sehingga dapat beraktivitas normal kembali. Amin. Terpakai 20 buah, belum terpakai 9 buah dan tabung kosong 11 buah. Ini data di tanggal 17 Juli. Tapi pada hari ini, saat ini, lebih kurang 1 jam lagi, tabung oksigen yang ada di RSUD Batin Mangunang tidak terisi ataupun habis oksigennya. Oleh karena itu, tanpa mengurangi khidmat dalam kegiatan launching ini, saya mohon izin untuk memberangkatkan tabung oksigen yang seharusnya secara simbolis nanti akan diserahkan ke RSUD maupun Vaskes yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya Rumah Sakit Panti Secanti. Jumlah tabung 50 buah, terisi 36, terpakai 20, belum terpakai 16 dan tabung kosong 30 buah. Untuk persentase ketersediaan tempat tidur pasien di Puskesmas yaitu Ngarit dan Puskesmas Talang Padang telah penuh. Puskesmas lain terisi masing-masing 1 sampai 2 tempat tidur. Dan posisi ketersediaan tabung oksigen rata-rata hanya 2 sampai 6 tabung oksigen yang berukuran besar maupun kecil. 1 Juli 2021 yang bertempat di Jalan Maijen S. Parman nomor 1 atau di depan kantor Bupati Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang akan bertugas di posko peduli COVID-19 adalah Korpri Tanggamus dan tim Satgas COVID dan BPBD. Dibutuhkan dan diperlukan oleh warga masyarakat atau ASN yang terkena COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau puskesmas se-Kabupaten Tanggamus. Sengaja kami mengundang para kepala perangkat daerah, instansi vertikal, pimpinan perusahaan, swasta maupun BUMN, BUMD yang beroperasi di Kabupaten Tanggamus untuk kiranya dapat peduli memberikan bantuan. Bantuan bisa berupa tabung oksigen beserta ventilatornya, suplemen, vitamin, susu kemasan, biskuit, sarden, dan beras. Setiap satu warga yang sedang isoma mendapat bantuan beras 10 kg. Di samping itu ada juga bantuan lain seperti biskuit, susu, suplemen, masker medis, dan oksigen. Bantuan di luar beras merupakan hasil donasi dari berbagai pihak. Untuk oksigen saat ini ada 150 tabung, di mana tabung kosong 150 pinjam dari toko Mujur Jaya Ampiang, isi ulang 150 tabung oksigen bantuan PT Pusri, dan ongkos pengambilan tabung ditanggung Korpri Tanggamus. Pada hari ini Korpri bekerja sama dengan pemerintah daerah secara teknis, kerjasamanya dengan rekan-rekan yang ada di BPBD Kabupaten Tanggamus, dan Ibu Bupati telah membuka secara resmi dari kegiatan posko peduli COVID-19 Kabupaten Tanggamus yang dibuka dari tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli tahun 2021. Dan apabila kondisi tidak membaik, dapat juga dipertimbangkan untuk diperpanjang. Tujuan utama dari dibukanya posko COVID-19 Kabupaten Tanggamus adalah untuk membuat wadah apabila ada mitra pemerintah daerah, NGO, dan elemen masyarakat yang terketuh hatinya dan memiliki sedikit atau banyak kelebihan, ada sarana ataupun wadah untuk menampung kepedulian ataupun bantuan yang diberikan kepada warga masyarakat Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjalani isolasi mandiri atau isoman, termasuk juga pasien-pasien yang ada di rumah sakit.
Kemudian yang menjadi himbauan kami adalah mohon maaf kepada warga masyarakat, bantuan yang kami terima tidak dalam bentuk uang tunai ataupun non tunai, tetapi lebih kepada produk ya, seperti oksigen beserta regulatornya, kemudian peralatan-peralatan pelindung diri seperti masker, kemudian APD, kemudian beras untuk bantuan di rumah-rumah yang sedang melaksanakan isoman, dan biskuit ya, yang mengandung nutrisi dan susu dan sejenisnya, karena kami tidak menerima juga dalam bentuk makanan-makanan yang siap saji ataupun yang sudah matang, karena kita akan melakukan pemilahan dan kemudian membagi sesuai dengan jumlah warga masyarakat kita atau pasien pada hari berjalan, dan akan didistribusikan oleh petugas Satpol PP ataupun rekan-rekan dari BPBD melalui teman-teman camat dan aparat PEKON nantinya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena posko ini merupakan kerjasama Korpri dan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Yang pertama kepada Ibu Bupati yang telah memberikan ruang, yang telah memberikan kesempatan bagi jajaran Korpri untuk bisa berbuat lebih banyak bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus, khususnya bagi masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kemudian hadir juga tadi Profesor Dr. Zudan Arif Fahmullah, sekaligus beliau adalah Ketua Umum Korpri Pusat dan sekaligus beliau juga Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan beliau berkesempatan hadir tadi dan memberikan arahan agar Korpri ini dapat menjadi agen protokol kesehatan dalam melawan COVID-19. Dan juga saya mengucapkan terima kasih melalui wawancara ini terhadap teman-teman ya, jajaran Korpri, mulai dari jajaran kepala OPD sampai dengan teman-teman di jajaran staf, karena dari merekalah semangat kita, dari merekalah kontribusi ini semua. Kami jajaran pengurus hanya sekedar menyalurkan saja. Doa kita bersama yang pertama, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dengan ikhtiar niat doa kita semua dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, semoga bantuan yang disalurkan nanti itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kita, khususnya yang sedang menjalani isoman maupun pasien-pasien di rumah sakit. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa Indonesia segera lepas dari krisis kesehatan dan ekonomi. Dan bagi saudara-saudara kita tidak hanya di Tanggamus, tetapi di belahan dunia ini yang saat ini sedang sakit, apakah itu disebabkan COVID-19 ataupun penyakit lainnya, segera diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas dan bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Demikian terkait dengan bantuan perdana ya, ini juga kerjasama sebenarnya Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan pengecer ataupun penyalur dari oksigen di beberapa vaskes yang ada di Kabupaten Tanggamus, yaitu Saudara Amping yang memiliki usaha Mujur Jaya di Kecamatan Kota Agung. Jadi beliau atas komunikasi kita meminjamkan tabung yang kosong. Kemudian kita berkoordinasi juga melalui jajaran Dinas Kesehatan, di mana Pusri Palembang memberikan bantuan untuk pengisian oksigen. Oleh karena itu, kolaborasi dari Korpri, kemudian Bapak Amping, warga masyarakat, dan Dinas maupun Pemda ini
kami Korpri membiayai operasional karena kita harus pengisian itu harus di Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, dan Korpri berperan di sini untuk membiayai operasional mulai dari berangkat sampai dengan didapatnya oksigen dan kembali ke Tanggamus dan langsung diantarkan ke vaskes kita, salah satunya RSUD, yang informasi terakhir dalam 1-2 jam ke depan kondisi oksigen yang ada di RSUD Batin Mangunang dalam kondisi sudah mau habis ya. Jadi alhamdulillah bantuan ini bisa tepat waktu ada di Kabupaten Tanggamus dan langsung didistribusikan ke rumah sakit, puskesmas juga, dan fasilitas lainnya, apakah itu milik pemerintah maupun swasta. Sementara Ketua Dewan Korpri Pusat yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fahrullah mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan menjadi agen perlawanan COVID-19 yang menimpa negeri yang menjadi pembina Korpri itu terus menggelorakan semangat ASN sebagai agen perlawanan COVID-19 bersama-sama dengan pemerintah. Karena Korpri, ASN adalah bagian-bagian integral dari pemerintah yang terus bersama-sama untuk mensukseskan program penuntasan COVID-19 yang mendunia.